Rupanya masyarakat Banten kali ini banyak yang kecewa dengan Bapak Andra Soni. Dengan keputusan sempat menonaktifkan Kepsek itu juga adalah keputusan yang blunder saya kira. Banyak masyarakat yang kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Andra Soni sebagai Gubernur Banten. Saya tidak tahu kalau seumpama ini terjadi di Jawa Barat. Bukan guru yang dinonaktifkan, tapi orang tuanya. Pasti itu dimaki-maki. Bahkan jadi bahan buli-bulian. Kok muridnya ini merokok atau anak dari wali siswa ini melakukan pelanggaran di sekolah, dibela. Itu nggak masuk akal, Pak. Kecuali penamparan itu memang kemudian tidak ada sebab. Tidak ada alasan. Lah wong ini ada alasan, jelas-jelas siswanya ngerokok. Benar tidak siswanya ngerokok? Benar ngerokok. Ya gimmicknya kan atau manuvernya mengundang keduanya untuk didamaikan. Itu pun setelah viral. Setelah masyarakat seluruh di Indonesia ini mengetahui kasus tersebut, bahkan sampai ada gerakan mogok sekolah, itu sangat-sangat memalukan sekali. Coba mari kita lihat dulu nih, para netizen kali ini memberikan komentar pedas teman-teman ya. Silakan. Anak kita berbuat kenakalan di sekolah dan gurunya memberikan hukuman dan hukuman itu masih dalam batas kewajaran, maka kita harus menerimanya. Dan ketika pulang sekolah, ketika anak kita mendapat hukuman dari gurunya, kita harus memberikan hukuman lagi agar anak kita merasa bahwa dirinya melakukan tindakan yang salah, bukan sebaliknya. Saya ditampar. Yang mana? Sebelah pipi sebelah mana? Dan nanti kita kalau anak tuh melakukan yang salah, udah kita biarin aja, kita kasih kata-kata. Mau dia jadi setan, mau jadi iblis, dia udah itu terserah. Anak-anak lu bukan anak. Mudah-mudahan Indra nggak kayak gitu supaya cita-cita tercapai. Nah, kalau orang tua kan tergantung anak. Iya. Orang tua kan tergantung laporan anak. Mudah-mudahan kau bisa jelasin ke mama, ke papahnya gitu ya. Hari ini saya diundang oleh Pak Gubernur untuk bincang-bincang ya, intinya beliau memaparkan bahwa karena kemarin melalui Dinas Pendidikan saya mendapatkan surat penonaktifan sementara sebagai kepala sekolah, maka hari ini beliau mengundang bahwa tujuannya adalah bukan memberhentikan tetapi untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah terkait aksi yang mogok 3 hari itu. Dan alhamdulillah dengan kebijakan ini anak-anak sudah kembali ke sekolah hari ini gitu. Jadi apa yang beliau ambil kebijakan ini sudah tepat untuk menyelamatkan dunia pendidikan. Kan tidak boleh mogok itu karena hakikatnya ada gedung sekolah adalah untuk belajar. Supaya kejadiannya tidak kemana-mana, saya tadi mengundang mamanya, saya mengundang mama, tapi mungkin ada halangan, nggak apa-apa. Tapi intinya, saya sudah tanya ibu, saya pengen nanya sama kamu, saya nanya sama guru-guru. Ini teman-teman di sekolah itu, pertama, sekolah itu adalah tempat dididik, ya. Sekolah itu tempat orang belajar. Jadi, Indra sama ibu, ya mudah-mudahan Indra paham maksud ibu. Ibu juga bisa introspeksi juga, mungkin saking kita kayak fighter semangat gitu. Iya, terlalu bersemangat dalam profesi kita sampai mungkin ada salah kata, salah apa. Tapi kan bukan berarti gara-gara itu hubungan guru dengan anak murid tidak baik. Kita pengen anak-anak di Banten prestasi, maka pelan-pelan kita pengen sekolah. Anak-anak yang nggak bisa sekolah di negeri sekarang udah kita kasih sekolah gratis. Itu keberpihakan kita. Nah, kita kepengen proses belajar mengajar itu di sekolah juga berjalan lancar. Ya kita disiplin, penegakan disiplin perlu, tapi tetap harus ngikuti koridor-koridor. Nah, kalau ada gesekan ya selesaikanlah di dalam, kan kita bisa selesaikan baik-baik. Kayaknya bener-bener 180 derajat terbalik sama zaman gue dulu. Dan masalahnya permasalahan ini benar-benar telak salah siswanya.
Kalau cuma nampar mah nggak usah dinonaktifin kalau menurut gua ya, karena itu adalah salah satu bagian dari cara mendidik gitu ya. Kalau zaman gua dulu nih, kalau mau dibandingkan sama zaman gua dulu sekolah, jangankan digampol gitu ya. Kalau zaman gua mah itu penggaris kayu yang panjang 2 meter, tau nggak lo, itu melayang ke atas pala gua. Ini kalau begini ceritanya ya Pak ya, ini masalahnya gubernur lagi yang nonaktif ini, gubernurnya gimana sih? Pak, ini kalau konsepnya begini ya Pak ya, besok-besok itu murid-murid udah bukan ngerokok lagi Pak, udah ngelem, udah nyimeng, udah narkocoy, udah ngamer Pak. Gue tahu ya, akan ada banyak netizen yang bilang, iya itu kan zaman lu, jangan disamain dong zaman sekarang. Iya, gue ngerti, jangan disamain sama zaman gue. Terus berarti maksud komen kalian yang seperti itu apa? Kalian mendukung siswa merokok gitu? Ah? Kalian dukung perlakuan siswa yang merokok? Terus maksud lo generasi yang sekarang kalau salah tetap harus dibela gitu? Senakal-nakalnya generasi 90-an ya, masih tetap hormat dan santun loh sama guru. Kenapa yang generasi-generasi sekarang tuh nggak punya adab? Kalau ada yang bilang menampar itu bukan mendidik tapi menganiaya, sekalian aja lu beliin rokok siswanya, sekalian aja tuh pelajar-pelajar lo kasih rokok satu box gitu ya, sebungkus lu kasih sekalian beliin koreknya. Makin gua lihat-lihat ya, makin gua telaah nih ya, Gen Z sekarang itu nggak bisa kalau cuma ditegur via verbal, via mulut doang tuh kayaknya nggak bisa. Sesekali mesti emang harus ada mesti ada sentuhan fisik gitu ya. Gue juga nggak tahu, nampolnya juga pasti nggak mungkin nampol terus siswanya tuh sampai muter-muter gitu. Nggak mungkin, nggak bakal sampai kayak gitu. Walaupun sebetulnya apapun itu, melakukan kekerasan terhadap anak atau anak didik itu juga tidak bisa dibenarkan ya untuk masa saat ini, untuk generasi sekarang gitu ya. Kalau generasi gue yang dulu ya udahlah nggak usah dibahas gitu ya. Kayak kapur melayang, penggaris kayu melayang gitu ya, dan segala macamnya gitu. Oke lah, mari kita bicarakan generasi sekarang. Memukul atau kekerasan terhadap peserta didik, terhadap siswa itu juga memang salah. Tapi permasalahannya, ini siswa sudah diperingatkan berkali-kali. Lalu gurunya harus seperti apa? Diberikan surat peringatan kah? Orang tuanya dipanggil kah? Menurut gue juga percuma kalau orang tuanya dipanggil. Lu lihat ibunya malah lapor polisi. Ibunya malah malah ngebelain anaknya, malah nggak terima dan segala macam. Nggak terima, oke. Tapi anak lu ditegor nggak? Dikira anak Gen Z sekarang bisa kali dinasehatin cuma dari mulut doang apa? Dan yang gue pertanyakan ya, orang tua muridnya itu siapa? Kok bisa langsung sampai gubernur yang turun tangan menonaktifkan kepala sekolah tersebut? Backingannya siapa? Kuat sekali. Padahal jelas-jelas anak lo yang salah, Bu. Anak lu ngerokok ya. Kalau lu belain anak lu, berarti lu benar-benar mendukung anak lu untuk ngerokok ya. Kayak gak masuk akal banget lu tuh. Apa sih? Percaya nggak dengan membela kesalahan anak ya, walaupun itu kesalahan kecil, tapi kalau dibela dan itu dibiarkan ya, itu akan membuka peluang untuk sang anak melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Nanti ketika ngelakuin kesalahan lagi yang lebih besar ya, dimaafkan dan dibelain lagi, ya nanti anak itu akan membuat kesalahan yang jauh lebih besar lagi. Pantesan ya kalau banyak orang yang bilang Gen Z sekarang tuh mentalnya cere-cere, mentalnya dangkal-dangkal. Ya gimana nggak dangkal? Orang masalah ditegur paling ditampar dikit sama gurunya permasalahan ngerokok, jelas-jelas dia yang salah, terus dia ngadu. Dia ngadu ke orang tua, berlindung di balik ketek emaknya. Habis itu kepala sekolahnya langsung dinonaktifkan ya. Pertanyaan gua kayak tadi, ini orang tua muridnya tuh siapa? Bisa-bisanya langsung gubernur Banten loh yang turun tangan. Udah gitu gubernur Bantennya juga kata gua TOLOL. Bisa-bisanya lu menonaktifkan kepala sekolah, jelas-jelas muridnya yang salah. Waras gak sih lu jadi gubernur? Aris juga tuh gentlenya jagoan gitu, wani ngarokok di sekolah. Giliran ditampilin ku kepala sekolah. Anjing bebeja kakolotna lain di warahnya, lain di papatahan, lain di bina, malah kolotna oke sarwana ngalaporkeun kepala sekolahna ka polisi. Ayeuna nasib kepala sekolahna dicopot teu tanggung-tanggung anjing ya. Gubernur langsung nu turun tangan ya menonaktifkan kepala sekolah tersebut. Ari-saria nyaraho teu dampakna lamun budak nu kos kitu dibelaan. Kahareup bakal loba nu nurutannya. Bararudak sangeunahna ngarokok di sekolahan. Guru-guru kepala sekolah henteu walakaya. Mampatahan teu asup nya diwara geus teu bisa da sieun dikriminalisasi oleh orang tuana. Namun sia sebagai orang tua nya embung ningali anak dididik, didisiplinkeun ku para guru, ku kepala sekolah, geus we didik ku sorangan. Jieun sakolahan anu teu boga aturan, kumaha sia we anak sia rek ngarokok, rek baong, rek bandel, rek tawuran, sabodo teuing. Ini buat anak-anak SMA sekarang ya. Kalau melakukan kesalahan di lingkungan sekolah, apalagi ketahuan merokok, gentleman, tolol, ya, jangan sikit-sikit ngelapor orang tua. Muka sangar, nyali kayak itil. Kayak kejadian di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten ya. Kepala sekolahnya ngedapatin anak muridnya merokok. Malah kepala sekolahnya diberhentikan oleh gubernurnya. Pak Gubernur ya, saran aja nih Pak.
Jangan keputusan Bapak ini jadi blunder nanti untuk Bapak, Pak. Tolong dikoreksi lagi, jangan gurunya yang diberhentikan, murid yang di blacklist. Kalau kayak kami anak-anak tahun 90-an ini ya, kalau ada masalah di sekolah, apalagi ketahuan merokok, ngelapor sama orang tua, makin dihajar, ketepak, ketepuk. Iya, ditanya, kok ada masalah apa di sekolah? Ketahuan merokok, Mak, ketahuan merokok, Pak. Oh, sini kau, pak, makin dihajar. Ini enggak. Makanya anak-anak sekolah sekarang makin mengkek. Orang tuanya pun kayak gitu, ya, membenarkan anaknya walaupun salah. Kan udah tahu, guru itu orang tua kedua setelah orang tua kandung kita yang di rumah. Jadi ikutin peraturannya, ya. Itu bukan dihajar, itu diajari cara disiplin, ya. Bagaimana ceritanya bisa merokok di kawasan lingkungan sekolah? Hah? Nanti kok dibiarkan makin ngelunjak. Kalau nggak gini aja lah, untuk para orang tua yang nggak terima anaknya diajari cara disiplin, buat aja sekolah sendiri, ajari kayak mana, ya. Dan kalian terbitkan ijazah untuk anak kalian sendiri. Kalian buatlah ijazahnya untuk anak kalian sendiri, ya. Nah ini beban negara yang sesungguhnya 630 siswa mogok sekolah. Ini lagi-lagi jadi beban Provinsi Banten. Kenapa? Karena udah banyak HRD dan perusahaan-perusahaan yang memboikot sekolah ini. Apa kabar nanti tahun 2026 ya? Kita tunggu beritanya. Apakah ini mereka-mereka nih yang demo-demo bakalan lulus SMA, kuliah atau lulus SMA kerja? Ngapain sih lagian lo demo-demo? Udah kayak berasa lo turunan Gen Halilintar aja lo. Kalau lo turunan Halilintar sama Hermansyah tuh gak suka sekolah pindah, enak. Kalau lo aduh gitu ya. Jadi ngapain kayak aduh gitu. Dan alhamdulillah Kepseknya kerja lagi ya Bu. Semangat ya Bu Kepsek yang mendidik siswa. Dan ya Bu Kepsek tandain tuh 630 namanya dihafalin Bu. Si A, si B, si C, si D sampai si Z Bu hafalin. Kenapa dihafalin Bu? Ya, Ibu jangan ngurusin 630 orang itu Bu ya. Ibu ngurusin anak yang orang tuanya memang mau anaknya dididik secara akademik dan moral. Nah itu aja Bu. Sisanya gak usah Ibu urusin. Ibu jadi kepala sekolah yang baik, yang menyenangkan, senyum, pulang kerja, gajian sudah Bu ya. Urusin aja anak-anak yang orang tuanya memang mau diurusin Bu. Kalau yang enggak, biarin aja Bu ya. Biarin aja gitu. Lagi pula anaknya tidak bisa dinasehati dengan kata-kata ya. Udah sering merokok. Ya akhirnya dinasihatilah oleh sebuah peristiwa. Contohnya yang kayak gini. Semakin kita keras hati, ya kadang dinasihati oleh peristiwa itu lebih menyakitkan. Sakit banget luar biasa. Dinasihati sama peristiwa itu jauh lebih sakit daripada dinasihati oleh kata-kata. Setuju gak netizen sama quotes of the day? Cie. Sama quotes dari gue ya. Kalian boleh komen. Oke, itu adalah beberapa sampel ya tanggapan dari masyarakat yang saya kira mewakili para netizen seluruh Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia yang merasa geram terhadap kebijakan Bapak Andra Soni. Ya ini adalah merupakan satu kebijakan yang sangat dipertanyakan. Kenapa seorang guru yang dinonaktifkan? Kecuali kasusnya seperti guru yang melanggar. Ini kan yang melanggar siswa Pak. Yang melanggar itu adalah siswa karena siswa ini merokok di area sekolah. Kalau seumpama seperti kasusnya study tour, di mana guru tetap melakukan kegiatan study tour di tengah adanya surat edaran dari gubernur, baru itu guru yang harus dipertanyakan. Ini mentang-mentang siswa atau murid yang melanggar atau merokok di area sekolah, lalu digampar. Saya sebut bukan menggampar lah, mendidik kalau kata netizen mah. Ya, guru mendidik agar si anak ini tahu diri. Ketika murid ini atau si anak ini lapor ke orang tua, ini malah yang didesak adalah si gurunya. Sampai ada gerakan mogok sekolah tuh, saya nggak habis pikir, saya sangat kecewa sekali. Lalu di manakah hak guru untuk bisa mendidik si anak ini? Guru bukan cuma mengajar sekadar memberikan teori lalu selesai. No, tetapi juga bagaimana guru itu bisa mendidik si anak ini supaya memiliki adab. Etika di mana sebuah aturan harus dijunjung tinggi. Kalau mau merokok jangan di area sekolah dan jangan pakai seragam sekolah. Kalau Anda berani melanggar itu, merokok di area sekolah dan melakukannya dengan seragam sekolah, ya Anda harus terima konsekuensi. Karena nggak bisa nggak main tangan. Ya bingung kalau nggak main tangan, caranya bagaimana supaya Anda kapok dan Anda bisa menghargai peraturan sekolah. Saya kira itu menggampar itu bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Itu adalah hal kecil. Tetapi kemudian sampai kemudian viral, guru malah dicecar. Ini sudah dipertanyakan sama sekali. Maka Bapak Andra Soni, Anda harus belajar banyak kepada KDM Kang Deddy Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat. Itu pun yang diminta oleh netizen. Anda sudah gagal dalam hal ini mendidik bangsa atau menjadi pemimpin. Sorry, Anda bukan pendidik, Anda adalah pemimpin. Seharusnya Anda memberikan memberikan kebijakan yang adil, yang bisa membuat seseorang berpikir dengan baik. Gitu. Jadi saya kira cukup teman-teman hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.